Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, Ibu ingatkan untuk semuanya saja, jangan lupa mengisi link presensi yang sudah Ibu share di kolom deskripsi. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita semuanya berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta kalian semua untuk menyiapkan pikiran dan juga kertas untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai determinan dan juga inverse matriks yang berordo 2x2 dan juga yang berordo 3x3. Kita kan sebelumnya sudah mempelajari mengenai apa itu matriks, apa itu matriks transpose, dan bagaimana operasi pada matriks. Nah, untuk mengingatkan kalian pada materi pembelajaran sebelumnya, Ibu akan memberikan satu latihan soal mengenai matriks transpose dan juga operasi pada matriks, khususnya mengenai perkalian dua matriks. Nah, anak-anak, silahkan cermati soal latihan yang sudah Ibu berikan pada video penjelasan berikut ini, yaitu diketahui matriks A 3, 6, 2, 4 dan matriks B 1, 2, 4, 5, tentukan 2 dikali A transpose dikali matriks B. Bagaimana? Apakah masih ada yang masih mengingatnya? Nah, baik, langsung saja kita bahas secara bersama-sama. Cara yang pertama yaitu menentukan A transpose, yaitu diketahui matriks A adalah 3, 6, 2, 4, yaitu yang horizontal itu dinamakan baris, sedangkan yang vertikal itu dinamakan kolom. Nah, sedangkan A transpose atau matriks transpose itu merupakan pertukaran dari baris dan juga kolom. Jadi dihasilkan A transpose adalah 3, 2, 6, 4. Setelah ditemukan matriks A transpose, maka langkah selanjutnya yaitu mengalihkan matriks A transpose dengan matriks B, yaitu 3, 2, 6, 4 tadi dikalikan dengan matriks B, yaitu 1, 2, 4, 5. Yaitu yang pertama, baris 1 kolom 1 dikalikan dengan baris 1 kolom 1, dan juga ditambahkan baris 2 dikalikan kolom 2. Begitupun selanjutnya. Jadi kita peroleh 3 kali 1 ditambah 2 kali 4 merupakan baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 2 yaitu diperoleh 3 dikali 2 ditambah 2 dikali 5. Dan baris kedua kolom ke-1 diperoleh 6 dikali 1 ditambah 4 dikali 4. Baris 2 kolom 2 diperoleh 6 dikali 2 ditambah 4 kali 5. Jadi kita peroleh bahwasanya matriks A transpose dikalikan matriks B adalah 11, 16, 22, dan juga 32. Nah, setelah kita temukan matriks A transpose dikalikan matriks B, maka kita sudah menuju tahap akhir, yaitu mengalihkan matriks A transpose dikali B dengan skalar 2. Jadi langsung saja 2 dikalikan hasil dari perkalian matriks A transpose dan juga matriks B, yaitu 2 dikalikan 11, 16, 22, dan juga 32. Diperoleh hasil akhirnya adalah matriks 22, 32, 44, dan juga 64. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui definisi, determinan, dan juga inverse matriks. Yang kedua, yaitu menentukan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan juga berordo 3x3.
Yang ketiga yaitu menyebutkan sifat-sifat determinan dan juga inverse matrix. Dan yang terakhir yaitu menentukan solusi dari masalah yang berkaitan dengan determinan dan juga inverse berordo 2x2 dan juga berordo 3x3. Sebelum menuju pembahasan yang lebih kompleks, kita akan belajar mengenai pengertian determinan. Nah, apa sih determinan itu? Determinan merupakan nilai yang bisa dihitung dari unsur-unsur matriks persegi. Nah, matriks persegi merupakan matriks yang memiliki kolom dan juga baris yang sama. Determinan dilambangkan dengan determinan A atau det A atau dengan lambang nilai mutlak. Jadi, lambang nilai mutlak A merupakan lambang dari det A. Nah, determinan dari matriks yang berordo 2x2 dan juga yang berordo 3x3 itu sangatlah berbeda. Matriks determinan yang berordo 2x2 itu memiliki rumus AD min BC diperoleh dari diagonal utama yang mengarah ke kanan dikurangi diagonal utama yang mengarah ke kiri. Contohnya yaitu matriks A adalah 5, 2, 4, 3. Nah, di sini determinan A karena rumusnya adalah AD min BC, maka bisa diperoleh 5 dikali 3 dikurangi 4 dikali 2. Dan hasilnya adalah 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Jadi diperoleh determinan matriks A 5, 2, 4, 3 adalah 7. Sedangkan pada matriks berordo 3x3, determinannya adalah menggunakan aturan Sarus, yaitu jika matriks A adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka aturan Sarusnya adalah kolom 1 dan kolom 2, yaitu penulisannya diulang di sebelah kanan matriks A. Jadi kemudian elemen-elemen dalam matriks tersebut dikalikan sesuai dengan pola yang sudah saya gambarkan dalam video, yaitu warna pink menandakan positif dan warna kuning menandakan negatif. Jadi, dari aturan Sarus tersebut diperoleh bahwa determinan A adalah A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, D, H dikurangi C, E, G ditambah A, F, H ditambah B, D, I. Nah, misalnya saja untuk mengerjakan soal berikut ini. Misalnya pada matriks A 1, 2, 3, 2, 1, 4, dan 3, 1, 2. Penulisan kolom 1 dan kolom 2 diulang lagi di sebelah kanan matriks A, yaitu diperoleh determinan A menggunakan aturan Sarus, yaitu 1 dikali 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 4 dikali 3 ditambah 3 dikali 2 dikali 1 dikurangi 3 dikali 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah 2 ditambah 24 ditambah 6 dikurangi 9 ditambah 4 ditambah 8, yaitu 32 dikurangi 21, hasilnya adalah 11. Jadi, menggunakan metode Sarus diperoleh determinan matriks A tersebut adalah 11. Selanjutnya adalah mengenai sifat-sifat determinan. Yang pertama yaitu determinan A transpose sama dengan determinan A. Nah, jadi kalian jika menemui soal yang menyuruh kalian untuk menemukan determinan A transpose, kalian cukup langsung mencari determinan A saja, tidak usah ditransposkan. Karena sudah kita pelajari bahwa A transpose merupakan pertukaran baris dan kolom dari matriks A. Jadi determinannya tetap sama. Dan yang kedua yaitu determinan A dikali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Jadi apabila kalian semua itu tidak mau mengalikan A
kali B dulu, langsung dicari determinan A-nya apa, determinan B-nya apa, bisa. Jadi tergantung kalian menggunakan rumus yang mana yang menganggap kalian lebih mudah. Dan yang ketiga yaitu determinan A pangkat R. R-nya ini adalah skalar sama dengan determinan A dipangkatkan R. Jadi antara pangkatnya di dalam atau pangkatnya di luar itu sama saja dalam pembahasan determinan kali ini. Nah, yang keempat yaitu determinan dari A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A. Jadi meskipun kalian belum pernah mempelajari apa itu A inverse atau inverse dari matriks, jadi meskipun ada soal seperti itu dan kalian belum mempelajarinya, langsung saja bisa mencari determinan dari A inverse tersebut, yaitu dari 1 dibagi determinan A. Bagaimana? Lebih mudah bukan? Nah, yang terakhir yaitu K dikali matriks A yang berordo 2x2 atau 3x3, pokoknya yang matriks persegi itu sama dengan K dipangkatkan M dikalikan determinan A. Jadi untuk cara yang lebih mudah yaitu misalkan dalam ordo 2x2 yaitu skalarnya itu langsung dipangkatkan 2 untuk matriks yang berordo 2 dan dipangkatkan 3 untuk matriks yang berordo 3. Bagaimana? Kalian sudah paham sampai sini? Mudah bukan pembelajaran determinan kali ini? Berikut ini adalah contoh soal yang menjawab sifat-sifat dari determinan yang sudah saya jelaskan di atas. Yaitu contoh yang pertama adalah diketahui matriks A 5, 2, 4, 3, tentukan nilai dari determinan A transpose. Nah, jadi ini sesuai dengan sifat determinan nomor pertama, yaitu jika determinan A transpose itu sama dengan determinan A. Berarti kita cukup mencari determinan A saja, itu sudah sama dengan mencari determinan A transpose, yaitu menggunakan rumus AD min BC diperoleh 5 dikali 3 dikurangi 2 dikali 4, hasilnya adalah 7. Kemudian contoh yang kedua yaitu diketahui matriks B 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 2, maka tentukan dari determinan A inverse. Nah, tadi sudah kita pelajari bahwa determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Nah, jadi untuk hal ini kita tidak perlu mencari A inverse-nya karena kita kan belum mempelajarinya. Nah, lalu kita bisa mempelajarinya langsung dengan 1 per determinan A. Kita menggunakan aturan Sarus, yaitu mengulangi kolom 1 dan kolom 2 di sebelah kanan matriks B. Kemudian diperoleh matriks dari B adalah 11. Jadi, karena berdasarkan sifat nomor 4, determinan matriks A inverse sama dengan 1 per determinan A, diperoleh determinan A inverse sama dengan 1 per 11. Beranjak ke sub pembahasan yang kedua, yaitu mengenai inverse matriks berordo 2x2 dan juga inverse matriks berordo 3x3. Sebelum memahami inverse matriks lebih lanjut, mari kita mengenal apa itu inverse. Inverse merupakan kebalikan dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Nah, inverse matriks ini dilambangkan dengan A pangkat negatif 1. Nah, misalnya A dan B adalah dua matriks persegi dengan ordo yang sama, maka matriks A dan B dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan matriks identitas. Misalnya pada contoh berikut ini, yaitu diketahui matriks A adalah 3, 5, 1, 2 dan matriks B adalah 2, negatif 5, negatif 1, dan 3, maka kita cari dulu yaitu A dikali B. Diketahui
A-nya tadi 3, 5, 1, 2 dikalikan 2, negatif 5, negatif 1, dan 3 diperoleh hasilnya adalah matriks identitas. Maka syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua, kita mencari B dikali A, yaitu 2 dikalikan negatif 5 dikalikan 2, negatif 5, negatif 1, 3 dikalikan dengan 3, 5, 1, 2, maka diperoleh juga matriks identitas. Berarti syarat yang kedua juga terpenuhi, yaitu AB sama dengan BA sama dengan matriks identitas. Berarti matriks A dan B adalah dua matriks yang saling inverse. Nah, pada pembahasan kali ini yaitu inverse matriks berordo 2 kali 2, yaitu kalau A-nya adalah anggotanya A, B, C, D, maka diperoleh inverse dari matriks A berordo 2 kali 2 adalah 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, di sini karena berordo 2 kali 2, maka inverse A adalah 1 per AD min BC dikali adjoin A. Nah, adjoin A sendiri saya jelaskan bahwasanya adjoin karena kan anggota dari adjoin itu pertukaran dari baris 1 kolom 1 ditukar dengan baris 2 kolom 2. Nah, pertukaran tersebut tidak mengandung unsur positif atau negatif, hanya pertukaran saja. Kemudian, baris 1 kolom 2 dengan baris 2 kolom 1 itu tidak ditukar, melainkan ditambahkan tanda negatif. Jadi, misalkan negatif 3 berarti menjadi 3, ataupun dari 1 menjadi negatif 1, gitu. Langsung saja kita ke contoh. Contohnya, yaitu jika diketahui matriks A adalah 2, 3, 5, 7, maka tentukan inverse dari matriks A. Ya, seperti rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan 1 per AD min BC dikalikan adjoin A. Nah, di sini determinannya diketahui adalah AD min BC, yaitu 2 dikalikan 7 dikurangi 3 dikalikan 5, hasilnya adalah negatif 1. Berarti 1 per determinan yaitu negatif 1 dikalikan dengan adjoin A. Adjoin A yaitu pertukaran dari elemen-elemen matriks A. Jadi 2 dan 7 ditukar, kemudian 3 dan 5 ditambahkan tanda negatif. Berarti dikalikan dengan negatif 1 yang merupakan hasil dari 1 per determinan A tadi, hasilnya adalah negatif 7, 3, 5, negatif 2. Jadi inverse dari matriks A adalah negatif 7, 3, 5, dan negatif 2. Selanjutnya, mengenai pembahasan inverse matriks berordo 3 kali 3, di sini akan lebih sulit daripada inverse berordo 2 kali 2, karena adjoin dari inverse berordo 3 kali 3 ini lebih panjang caranya dan akan membutuhkan waktu lebih lama. Yaitu langsung saja diketahui matriks A yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka inverse matriks A adalah 1 per determinan A dikalikan adjoin A. Nah, sudah saya jelaskan bahwa adjoin A dari matriks ordo 3 kali 3 ini akan lebih sulit daripada matriks berordo 2 kali 2 karena harus menggunakan kofaktor terlebih dahulu. Jadi, kofaktor dari matriks berordo 3 kali 3 ini pusatnya itu adalah di baris 1 kolom 1, yaitu bertanda positif. Kemudian ke kanan negatif, ke kanan lagi positif, ke bawah negatif, ke bawah lagi positif, begitupun seterusnya. Nah, jadi adjoin A itu diperoleh dari ketika kita menutup baris 1 kolom 1, kemudian kita tutup lagi baris 1 kolom 2, kita tutup baris 3, baris 1 kolom 3, dan begitupun seterusnya akan menghasilkan adjoin A yaitu positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan positif. Nah, contohnya adalah berikut ini.
A, matriks A adalah 1, 3, 2, 2, 6, 2, 5, 9, 4, maka tentukan dari inverse matriks A tersebut menggunakan cara adjoint ini. Mari kita bahas bersama-sama mengenai inverse matriks berordo 3x3, yaitu jika diketahui A-nya adalah 1, 3, 2, 2, 6, 2, 5, 9, 4. Seperti biasa, mencari determinan menggunakan metode Sarus. Jadi diperoleh determinan dari metode Sarus adalah negatif 12. Kemudian kita cari adjoint A tadi menggunakan kofaktor, yaitu menggunakan tanda positif, negatif, positif, dan begitu seterusnya, yaitu dihasilkan adjoint A adalah 6, 2, negatif 12, 6, negatif 6, 6, negatif 6, 2, 0. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang sebelumnya, yaitu A inverse merupakan 1 per determinan A dikali adjoint A. Jadi karena kita sudah menemukan determinannya adalah negatif 12, berarti A inverse sama dengan 1 per negatif 12 dikalikan 6, 2, negatif 12, 6, negatif 6, 6, negatif 6, 2, dan 0. Jadi kita kalikan, kemudian diperoleh hasil dari A inverse sama dengan negatif setengah, negatif 1 per 6, dan 1. Kemudian garis keduanya negatif 1 per 2, 1 per 2, dan negatif 1 per 2. Dan baris ketiganya yaitu 1 per 2, negatif 1 per 6, dan juga 0. Bagaimana? Sampai sini kalian paham? Nah, jika kalian paham, kita lanjut ke pembahasan sifat-sifat inverse. Yang pertama yaitu A inverse kemudian diinverskan sama dengan matriks A. Jadi jika kalian memperoleh soal yang menanyakan inverse dari A inverse, itu langsung saja hasilnya adalah matriks A. Kemudian sifat yang kedua yaitu A dikalikan inverse A sama dengan A inverse dikalikan A sama dengan matriks identitas. Ini seperti penjelasan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian untuk sifat yang ketiga yaitu A dikalikan B inverse sama dengan B inverse dikalikan A inverse. Mengapa begitu? Karena jika A-nya itu dari sebelah kiri ke sebelah kanan, maka itu akan berubah menjadi inverse. Dan yang keempat yaitu jika diketahui matriks A dikali matriks B menghasilkan matriks C, maka untuk mencari matriks A adalah matriks C dikalikan inverse dari matriks B. Kemudian untuk mencari matriks B, maka inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks C. Memang sedikit membingungkan, namun kita langsung saja berpikir jika ada soal yang begitu, kita langsung terapkan ke masalah-masalah seperti matriks-matriks pada umumnya, langsung saja. Kemudian untuk inverse-nya tadi, untuk ordo 2x2 berarti menggunakan adjoint-nya 2x2, kemudian untuk 3x3 juga menggunakan kofaktor dari ordo 3x3. Nah, berikut ini merupakan contoh dari penerapan sifat yang kelima, yaitu diketahui ABC adalah matriks persegi 2x2 dan berlaku AB sama dengan C jika matriks B adalah 5, negatif 3, 0, 6 dan matriks C adalah negatif 10, 30, 35 dan negatif 27, maka matriks A adalah, jadi menggunakan sifat yang kelima yaitu jika AB sama dengan C, maka untuk mencari A-nya adalah matriks C dikalikan dengan inverse dari matriks B. Karena kita berordo 2x2, matriks
C-nya dikalikan dengan 1 per determinan B. Berarti AD min BC karena berorder 2 kali 2. Kemudian dikalikan adjoin dari B. Adjoin dari B sendiri yaitu pertukaran dari baris 1 kolom 1 ditukar dengan baris 2 kolom 2 yaitu 5 dan 6 ditukar. Kemudian untuk 0 dan negatif 3-nya itu berubah tanda. Jadi untuk negatif 3-nya berubah menjadi 3. Kemudian diperoleh determinannya adalah 30. Jadi C dikalikan matriks adjoin B dikalikan 1 per 30 diperoleh 1 per 30 dikalikan negatif 60 120 210 negatif 30. Jadi diperoleh hasil akhir dari matriks A adalah negatif 2, 4, 7 dan negatif 1. Bagaimana penjelasan dari saya mengenai determinan dan juga inverse matriks berorder 2 kali 2 dan berorder 3 kali 3. Sudah paham kalian? Semoga kalian paham dan dapat menerapkannya dalam latihan-latihan yang berikutnya. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian dapatkan dari materi yang sudah Ibu jelaskan mengenai determinan dan juga inverse matriks berorder 2 kali 2 dan 3 kali 3. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwasanya dalam penjelasan yang tadi Ibu menjelaskan mengenai pengertian determinan dan juga inverse. Determinan yaitu merupakan nilai yang bisa dihitung dari unsur-unsur matriks persegi, yaitu matriks yang kolom dan barisnya sama. Jadi dalam determinan diperoleh 2 rumus, yaitu yang pertama dengan determinan 2 kali 2 yaitu ditemukan bahwa determinan matriks berorder 2 kali 2 adalah AD min BC, sedangkan determinan dari matriks berorder 3 kali 3 adalah menggunakan metode Sarus. Kemudian determinan ini dilambangkan dengan det A atau menggunakan A mutlak, hanya simbol saja. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu pengertian mengenai inverse. Apa sih inverse? Nah, siapa yang masih ingat tadi penjelasan dari Ibu? Yaitu inverse adalah kebalikan dari suatu matriks yang mana apabila suatu matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menghasilkan matriks identitas. Jadi misalkan tercantum dalam sifatnya yaitu A dikalikan A inverse sama dengan A inverse dikalikan A sama dengan matriks identitas. Nah, jadi dari hal-hal tersebut diperoleh sifat dari determinan yaitu adalah determinan A transpose merupakan determinan A. Jadi sama, A transpose dan A itu determinannya sama. Kemudian determinan A dikalikan B sama dengan determinan A dikalikan determinan B. Dan yang ketiga yaitu determinan A pangkat R sama dengan determinan A dipangkatkan R. Dan yang keempat yaitu determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Dan yang terakhir yaitu determinan K dikalikan A M kali M. Maksudnya di sini matriks A-nya adalah matriks persegi, kemudian sama dengan K dipangkatkan M dikalikan determinan A. Jadi itu tadi sifat-sifat dari determinan. Kemudian sifat-sifat dari inverse yaitu yang pertama adalah A inverse diinverskan hasilnya akan sama dengan matriks A. Yang kedua, A dikalikan A inverse sama dengan A inverse dikalikan A sama dengan matriks identitas. Yang ketiga, A dikalikan B kemudian diinverskan akan menghasilkan B inverse dikalikan A inverse. Kemudian jika diketahui AB sama dengan C, maka untuk mencari A sama dengan yaitu C dikalikan B inverse. Sedangkan untuk mencari B sama dengan A inverse dikali C. Dan selain itu saya tadi sudah menjelaskan mengenai contoh-contoh
dari setiap penjelasan yang sudah saya jelaskan. Jadi semoga kalian semua dapat menerimanya dan dapat menerapkannya dalam latihan-latihan berikutnya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Jadi, begitulah anak-anak penjelasan Ibu mengenai determinan dan juga inverse matrix berorder 2x2 dan 3x3. Semoga kalian semua memahaminya. Dan sekian pembahasan dari Ibu, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di pembahasan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.